Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 9? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, Allah cerdaskan pikirannya, Allah kuatkan ingatannya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melajari tentang sifatul huruf ya, dalam kajian tahsin. Sifatul huruf. Sifatul huruf ini adalah bagian dari makharijul huruf. Jadi setiap huruf-huruf hijaiyah ini ada sifat-sifat bacaan atau pengeluaran huruf yang harus dipenuhi. Baik, kita mulai ya dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul huruf. Setidaknya ada 17 sifat huruf yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah sifat yang memiliki lawan atau kebalikan, jumlahnya ada 10 sifat. Lalu kelompok kedua adalah sifat yang sama sekali tidak memiliki lawan atau kebalikan. Jumlahnya ada 7 sifat. Sebagian penjelasan lebih lanjut dalam tulisan ini akan memberikan pembahasan mengenai sifat huruf. Jadi secara garis besar dalam sifatul huruf ini ada dua kelompok. Satu kelompok yang memang ada lawannya dan kebalikannya, contoh seperti bacaan yang harus dibuka. A, ba, ta, itu kan mulut kita buka tuh, dibuka. Nah. Tapi ada yang harus ditutup. Istilah so, lo, to, nah seperti itu. Ada yang memang tidak ada memiliki lawan sama sekali, jadi dua. Satu yang ada lawan atau kebalikannya, memiliki lawan atau kebalikannya. Yang kedua adalah memang huruf tersebut punya sifat tersendiri ya. Baik. Kemudian sifatul huruf. Sifatul huruf hijaiyah dalam ilmu tajwid begitu penting untuk dipahami bagi siapapun yang sedang dalam ilmu tajwid. Baik. Memang sangat penting sekali untuk memiliki atau memahami tentang konsep sifatul huruf ini. Tapi untuk sementara dalam konsep ini kita secara teori mengerti bahwa dalam huruf hijaiyah pengucapannya itu ada sifat-sifat yang harus dipenuhi. Sifat yang memiliki kebalikan. Nah, kita langsung aja ya. Secara garis besar tadi ada dua sifatul huruf hijaiyah. Yang pertama adalah yang mempunyai sifat kebalikan. Satu, hamz memiliki lawan jahar, kuat dan berdesis. Dua, rakhwah memiliki lawan syiddah. Istifal memiliki lawan isti'adah. Infitah memiliki lawan iltobak. Iltobak tulisannya pakai to ya. Izlak memiliki lawan ismat. Lanjut. Yang pertama, hamz yang memiliki lawan jahar atau jahar yang memiliki lawan hamz. Arti daripada jahar adalah kuat, jelas, tanpa berdesis. Bab, kuat ya. Bab itu jahar. Sedangkan hamz diucapkan dengan halus, samar dan sedikit mendesis. Sin, bas, bash. Huruf jahar ada 19, sisanya ada huruf hamz yang jumlahnya ada 10. 10 huruf itu menjadi satu susunan kalimat. Fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf hamz. Sisanya jahar. Jadi fa, baf, baf, fahathahu syakhsun sakat. Jadi ada huruf suara mendesis keluar, itu hamz. Bakh, nah kho-nya itu keluar. Fahathahu syakhsun kho. Bos, so. Nah, kalau do enggak itu jar bad.
Itu kuat. Jadi ada suara mendesis. Jadi ciri jahar dan hamas tidak ada suara yang keluar atau mendesis. Jadi itu jahar. Kalau hamas ada suara yang mendesis. Hurufnya hamas. Fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Itulah huruf hamas. Sisanya adalah jahar. Lanjut. Rakhwah dan syiddah. Rakhwah artinya lunak. Jadi diucapkannya lepas. Sedangkan syiddah memiliki arti kuat, hampir kuat. Kuat yang sama dengan jahar. Kuat. Diucapkan dengan sedikit ditahan baru dilepaskan. Huruf rakhwah memiliki jumlah 16 yang terangkum dalam kalimat khudh gosa hadzo faddo syusin zayasahin. Sedangkan huruf syiddah hanya ada 8 yang tersusun dalam kalimat ajid qotin bakat. Jadi lunak khud bakh bag bath bah bag. Sedangkan huruf syiddah kuat tersusun dalam kalimat ajid qotin bakat. Bab baj bako. Huruf syiddah. Ba ketemu dengan hamzah. Itu adalah syiddah. Jadi ketika diucapkannya kuat. Lanjut. Istifal dan isti'la. Istifal diucapkan dengan cara menurunkan posisi lidah. Jadi lidah itu turun atau ada di dasar. Bab. Sedangkan isti'la selalu keluhur, selalu ke atas. Jadi lidahnya itu terangkat ke atas. Posisi lidahnya itu terangkat atau berubah. Bah. Jadi lidahnya itu terangkat. Bau. Lidahnya terangkat ke geraham. Bau. Itu adalah isti'la. Jadi istifal dan isti'la. Istifal lidahnya selalu turun atau posisinya tidak berubah, selalu ada di dasar, lurus dengan posisi awal. Tetapi ketika isti'la, lidah itu berubah, selalu terangkat, posisi lidah terangkat naik. Jumlah huruf istifal 22 dan jumlah huruf isti'la 7. Lanjut. Infitah dan itbaq. Infitah itu terbuka ya. Sifat infitah sifat yang dimiliki seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf shad, dha, ta, dha. Sehingga total huruf yang memiliki sifat infitah 25. Cara mengucapkannya dengan membuka mulut dan merenggangkannya. Lidah dari langit-langit, merenggangkan lidah dari langit-langit, sedangkan napas ada yang keluar lewat mulut. Sedangkan itbaq yang diucapkan dengan menyentuhkan lidah pada langit-langit rongga mulut. Jadi tertutup, mulut itu tertutup kalau itbaq ya. Kalau infitah mulut itu terbuka. Walaupun pengucapannya dengan bunyi fathah, tetap yang punya sifat itbaq yang 4 ini mulutnya itu senantiasa tertutup. Baus, baus, baud,
bal, po, bal. Nah, ya. Coba mengucapkan huruf sod. Nah, itu itbaq. Selain daripada huruf sod, maka itu mulutnya pasti dibuka dan itu sifat huruf infitah. Bal pasti terbuka mulutnya. Bar terbuka mulutnya. Apalagi ketika bunyi i, bir, pasti mulutnya harus dibuka ya. Lanjut. Ismat dan izlaq. Ismat adalah sifat yang dimiliki oleh semua huruf hijaiyah kecuali 6 huruf yang tidak memiliki ismat adalah huruf ba, huruf ro, huruf mim, huruf nun, lam dan juga huruf ba. Sehingga total daripada huruf yang memiliki sifat ismat adalah berjumlah 23 huruf. Cara mengeluarkan huruf ismat adalah sedikit berat dan tidak bisa cepat karena posisinya jauh dari ujung lidah. Sebaliknya sifat izlaq yang menjadi lawan dari sifat ismat dikeluarkan dengan mudah karena posisinya berada di ujung, baik ujung lidah ataupun ujung bibir. Huruf izlaq yang diucapkan dari ujung lidah adalah huruf ro, nun, lam. Sedangkan huruf izlaq yang diucapkan dari ujung bibir adalah huruf ba dan fa. Huruf ujung bibir adalah huruf fa dan mim dan ba. Jadi ismat ini huruf-huruf yang posisinya tidak berada di ujung lidah ataupun bibir. Jadi yang jauh dari itu. Jadi posisinya ada 23 huruf. Tetapi izlaq adalah huruf-huruf yang posisi makhorijnya itu berada di ujung lidah ataupun di ujung bibir. Ba, bab, baf, bam, nah begitu. Atau di ujung lidah. Itu yang 3 ini bibir. Ini ujung lidah. Ro, ban, baur, bal. Nah itu huruf izlaq. Jadi huruf izlaq hanya ada berapa? Nah ada 6. Ro, nun, lam yang di ujung lidah dan ujung bibir. Fa, mim dan ba. Nah, adapun sifat yang kedua adalah yang memang hanya punya huruf tersebut, tidak mempunyai kebalikan. Yang pertama adalah sofir. Artinya mengeluarkan huruf dari mulut yang mengerucut seperti bunyi siulan. Sod. Hurufnya za, baz, kasautin nahal, seperti suara lebah, baz, bas dan sin. Jadi hanya 3. Sofir mempunyai 3 huruf, sod, zai, sin. Artinya mengeluarkan huruf dari mulut yang mengerucut seperti siulan. Bas, baz, bas, nah, bismillah. Nah, begitu ya. Sofir. Yang kedua adalah qalqalah. Ini udah tahu ya, huruf yang diucapkan dengan kuat secara mantul. Dikumpulkan dalam lafaz hurufnya baju di toko. Kalau di sini qot bujadin. Ba, jim, qaf, po. Baju di toko, ba, jim, da, po dan qaf. Itu qalqalah. Suaranya kuat dan mantul. Yang ketiga adalah lin, dikeluarkan dengan lembut. Hurufnya ada 2, yaitu wawu ya yang ada setelah harokat fathah. Li'ilafi Quraisy. Quraisyin. Nah, roy.
Jadi wawu dan iya yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, iya atau wawu mati, nah maka itu dinamakan dengan lin. Baina, jaina, nah itu ya. Bauna, tauna, nah itu huruf lin. Keempat adalah inhiraf yang dibunyikan dengan sedikit miring. Huruf inhiraf adalah lam dan ro. Bal, baur, inhiraf miring. Bal, lali, lubal, ro, rori, rubar. Nah itu inhiraf, hanya dua, lam dan ro. Kelima adalah takrir, jadi lidahnya bergetar bagian ujungnya. Hanya satu, ro yang biasa ya, baur, rori, rubar. Nah ini takrir, ada getaran lidah. Keenam, tafasyi, diucapkan dengan menyemburkan nafas dari dalam mulut. Jadi pengucapannya nafas tersembur keluar. Hurufnya cuma satu, yaitu shin. Basya, basyi, basyu, bash, syashi, syubash, shin keluar. Sya, ya, shin besar. Tafasyi. Dan yang ketujuh adalah istiqalah, yang diucapkan dengan memanjangkan makhraj. Memanjangkan makhraj. Huruf dhad hingga bertemu dengan makhraj huruf lam. Huruf istiqalah hanya satu, yaitu huruf dha. Jadi istiqalah memanjangkan makhraj huruf dhad sehingga bertemu dengan makhraj huruf lam. Huruf istiqalah hanya satu, yaitu huruf dhad. Jadi istiqalah hanya satu, dha. Dhadidhu, bad, bad, istiqalah. Baik, itu sifat-sifat huruf dalam kajian tahsin pada kesempatan ini, di mana sekali lagi sifat huruf dibagi dua, ada yang dengan lawan atau kebalikannya, dan yang kedua yang 10 ada sifat yang memiliki lawannya, jadi 55 ya. Hamz, jahar, rakhwah, syiddah, istifal, isti'la, infitah, itbaq, izlaq, dan ismat, jadi 10. Dan yang kedua adalah sifat yang tidak mempunyai lawannya, seperti ro, takdir ro. Nah, jadi ada 7. Baik, itu saja pada kesempatan kajian tahsin pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.